Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arista Ratna Putri. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai cara penyeterilan botol susu dan penyimpanan ASIP. Yang pertama, apa itu sterilisasi botol susu? Sterilisasi adalah proses pembunuh kuman yang menempel pada permukaan botol dan peralatan lainnya. Sterilisasi merupakan salah satu metode membunuh mikroorganisme pada peralatan bayi, khususnya botol susu yang mudah digunakan. Menggunakan sistem kontrol otomatis. Tidak ada polusi kimia dan secara efektif dapat membunuh bakteri untuk memastikan kesehatan bayi. Penting untuk memastikan kesehatan bayi dan untuk mensterilisasikan botol susu sebelum digunakan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penyeterilan botol susu. Yang pertama, agar peralatan bayi yang paling akrab dan bersentuhan langsung dari mulut bayi dapat terhindar dari mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan parasit. Yang kedua yaitu sterilisasi dapat membantu mencegah kematian bayi dan mengurangi resiko infeksi. Yang terakhir yaitu mencegah kejadian diare pada balita. Selanjutnya, di sini ada dua macam sterilisasi botol susu. Yang pertama yaitu menggunakan penguap elektronik. Alat ini merupakan salah satu jenis yang paling diminati untuk mensterilisasikan botol susu bayi. Dengan alat ini bisa menyeterilkan sekaligus 6 botol susu bayi dalam waktu hanya 5 menit dan tergantung pada kapasitas alat. Yang kedua yaitu dengan cara merebus, merupakan metode paling sederhana dan tidak memerlukan sterilisasi botol susu khusus. Cukup memanfaatkan panci dan kompor untuk mensterilkan botol susu dan dot bayi. Walau sederhana, metode ini bisa membantu dot bayi dan tabung pompa lebih cepat rusak jika tidak berhati-hati. Selanjutnya, cara sterilisasi botol susu dengan merebus. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum membersihkan dan mensterilisasikan peralatan bayi. Yang kedua yaitu mencuci semua peralatan sampai bersih atau menyikat botol dan dot bayi. Yang ketiga yaitu membilas botol dan dot dengan air mengalir. Yang keempat, isi panci dengan air lalu masukkan botol susu bayi yang sudah dicuci ke dalamnya. Yang kelima, letakkan tutup panci sekaligus menjaga semua perlengkapan yang direbus tetap berada di bawah permukaan air. Yang keenam, nyalakan kompor dan biarkan hingga mendidih lalu diamkan selama sekitar 10 menit. Yang keenam, angkat botol yang sudah dingin, langsung memasang kembali botol dan penutupnya setelah cukup dingin. Botol yang telah dipasang kembali dapat bertahan selama sekitar 24 jam sebelum disterilkan kembali. Yang terakhir yaitu simpan di wadah tertutup atau tempat yang bersih. Selanjutnya, apa itu ASIP? ASIP yaitu ASI perah yang diperah oleh ibu dan disimpan untuk diberikan kepada bayinya selama ibu bekerja di luar rumah. ASI perah merupakan metode yang cocok untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi meskipun ibu bekerja di luar rumah.
Ibu yang bekerja masih bisa tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya sampai usia 6 bulan, meskipun tidak di rumah, yaitu dengan cara mempersiapkan ASI perah. Kebanyakan ibu yang bekerja kurang mengetahui tata kelola ASI perah yang baik dan benar pada ibu bekerja. ASI dapat diperah dengan tangan atau pompa ASI manual ataupun pompa ASI elektrik. Tempat penyimpanan ASI. Tempat harus aman untuk makanan bisa dicuci dan dipanaskan. Wadah bisa ditutup dengan rapat untuk menghindari kontaminasi bakteri. Wadah memiliki ukuran 60-100 ml dan cukup diisi 2/3 bagian saja. Jenis-jenis wadah yang bisa digunakan: botol kaca, botol plastik, kantong plastik khusus yang tidak mudah bocor, robek atau rentan terkontaminasi. Cara menyimpan ASI. Yang pertama, wadah tidak diisi penuh, cukup 2/3 saja berisi ASI. Yang kedua, beri label tanggal dan jam pada wadah berisi ASI yang akan disimpan. Yang ketiga, hasil memerah dalam 24 jam bisa digabung menjadi satu asal selama suhunya sama. Jadi, jika ada ASI yang baru perah, ibu didinginkan minimal 1 jam di kulkas terlebih dahulu, baru digabung dengan ASI lain yang telah diperah sebelumnya. Yang keempat, jangan campur ASI perah yang telah dihangatkan atau ASI yang baru diperah dengan ASI yang sudah dingin atau beku. Yang kelima, apabila terjadi mati listrik, tambahkan es batu ke dalam freezer dan pastikan pintu freezer tertutup rapat selama mungkin. ASI yang sudah mencair seluruhnya maka harus digunakan dalam waktu 24 jam. Yang terakhir, sebaiknya pisahkan tempat penyimpanan ASI dengan makanan lain di kulkas. Jika tidak memungkinkan, pastikan wadah penyimpanan ASI dan makanan lainnya tertutup rapat untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya kontaminasi. Untuk yang terakhir, daya tahan ASI perah. Wadah dan suhu penyimpanan: suhu ruang 16-29 derajat Celcius. ASI segar bertahan sampai 4-6 jam. ASI beku yang sudah dicairkan bertahan hanya 1-2 jam. ASI yang sudah dihangatkan harus segera diminumkan. Jika sisa ASI yang sudah diminum hanya bertahan 2 jam. Untuk wadah dan suhu penyimpanan cooler bag 4-15 derajat Celcius. ASI segar bertahan hanya 24 jam. Untuk daya tahan ASI tidak disarankan. Sisa ASI yang sudah diminumkan harus dibuang. Selanjutnya yang wadah dan suhu penyimpanan kulkas 0-4 derajat Celcius. ASI segar hanya bertahan 3 hari. ASI beku yang sudah dicairkan bertahan hanya 24 jam. ASI yang sudah dihangatkan bertahan hanya 4 jam. Sisa ASI yang sudah diminum harus segera dibuang. Yang selanjutnya, freezer kulkas 1 pintu 15 derajat Celcius. ASI segar bertahan hanya 2 minggu. Dan ASI beku yang sudah dicairkan tidak boleh diberikan kembali. ASI yang sudah dihangatkan tidak boleh dibekukan kembali. Sisa ASI yang sudah diminumkan harus segera dibuang. Kulkas 2 pintu 8 derajat Celcius bertahan hanya 3-6 bulan.
ASI beku yang sudah dicairkan tidak boleh dibekukan kembali. ASI yang sudah dihangatkan tidak boleh dibekukan kembali. Sisa ASI yang sudah diminum harus segera dibuang. Yang terakhir, freezer tunggal 20 derajat Celcius hanya bertahan 6-12 bulan. ASI beku yang sudah dicairkan tidak boleh dibekukan kembali. ASI yang sudah dihangatkan tidak boleh dibekukan kembali. Sisa ASI yang sudah diminum harus segera dibuang. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.